Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Dan seperti biasa, sejumlah pertanyaan telah kami terima dan akan kita kupas bersama. Dimulai dari pertanyaan saudara kita, yaitu Nurmayati, saudari Nurmayati. Iya. Ini pertanyaannya dikirim lewat WhatsApp ya. Mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, yang mau bertanya, apakah boleh seorang anak membelikan orang tuanya yang sudah meninggal dunia badal haji? Bukan membelikan ya, tapi membadalkan. Hanya saja karena mungkin orang lain yang membadalkan, lalu orang lain itu diberi ya upah atau sebagai balas jasanya. Iya boleh, sepakat ulama, kecuali mazhab, kalau tidak salah Maliki, katanya harus ada wasiat dari yang meninggal dunia itu untuk dihajikan, baru dihajikan. Tapi kalau mazhab lain termasuk Syafi'i, walaupun tidak ada wasiat, boleh-boleh saja menghajikan keluarga atau siapapun yang sudah meninggal dunia. Ya kira-kira seperti itu, dan itu didasarkan pada sejumlah hadis. Di antaranya ada seorang wanita yang meminta izin atau melapor kepada Nabi mau mempuasakan ibunya yang sudah meninggal dunia, lalu diizinkan. Diqiyas ke sana, haji juga ibadah, puasa juga ibadah. Bahkan dari berdasar hadis itu juga ada yang membolehkan mengqadha salat yang sudah meninggal dunia. Ya kira-kira begitu. Jadi silahkan, boleh-boleh saja, dan silahkan jika orang lain yang membadalkan, yang misalnya ada yang mau berangkat lalu dia diminta untuk meniatkan hajinya untuk orang tuanya, lalu diberikan hadiah berupa uang dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Nomor 2, masih dari saudari Nurmayati, ibunya sudah tua, kemungkinan nggak bisa melaksanakan haji. Apakah boleh dibeli? Ya, ini tidak meninggal dunia tapi masih hidup, tapi fisiknya mungkin ya tidak sanggup. Ini juga para ulama juga sudah membahas, dan alhasil juga boleh-boleh juga. Boleh-boleh saja jika memang fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan haji, sudah terlalu tua ataupun ada penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk berangkat haji, maka itu pun ya sebetulnya menurut sebagian ulama boleh-boleh juga dibadalkan hajinya. Artinya tidak harus memang meninggal dunia. Bisa juga yang masih hidup tapi dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau masih sehat, masih mampu, tidak bisa seperti itu. Ya, karena itu kita alami juga di mana ya? Ketika kita haji, ada jamaah yang sakit, masuk rumah sakit, tidak bisa wukuf. Nah, itu dibadalkan. Ada juga yang ya termasuk yang melontar ya. Karena jauh jaraknya, terus orang tua tidak bisa jalan, tidak ada kendaraan. Nah, itu dibadalkan melontarnya. Jadi tidak mesti meninggal dunia. Ya, masih hidup pun juga boleh, namun harus terpenuhi ketentuan-ketentuannya seperti tadi, betul-betul tidak mampu dan fisiknya betul-betul lemah, tidak mampu dia melakukan semua itu sendiri ya, dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dari saudari Nurmayati. Selanjutnya dari saudari Wiwi
Artilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gini Ustadz, ada aplikasi yang menghasilkan uang. Sebelum kita masuk ke aplikasi itu, kita mengeluarkan uang untuk biaya pendaftarannya. Dan setiap hari kita menginstal aplikasi dan dari sana kita mendapatkan uang. Pertanyaan saya, apakah uang yang kita dapatkan termasuk judi? Gimana ya, dari pertanyaannya sih memang sepertinya memang untung-untungan ya. Jadi begini, penghasilan yang diperoleh dari jalur tidak jelas seperti tadi dan bersifat untung-untungan ya, maka termasuk judi dan gharar ya, dan itu hukumnya haram ya, saudari Wiwi, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi ditinggalkan dan dihindari hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena tidak jelas, untung-untungan, bisa dapat bisa enggak, padahal sudah mengeluarkan uang. Unsur judinya sih cukup kentara dari pertanyaannya, unsur judi dan unsur ghararnya. Gharar itu ya tipu-tipu ya, tidak jelas gitu. Dari mana sumbernya nggak keruak, nggak tahu dari mana. Hindari ya, hindari saja saudari Wiwi. Dan banyak saya pikir usaha-usaha yang jelas jalannya, dan insya Allah halal hukumnya dan berkah insya Allah. Ya, kira-kira seperti itu saudari Wiwi. Selanjutnya kita lanjut ke saudari Lili Sapitri. Ini saya kenal Lili Sapitri ini, dari Toya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah wajib sunat itu bagi perempuan? Ya. Yang wajib itu bagi laki-laki ya. Itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab lain, Allah alam mungkin Hanafi termasuk, itu tidak, laki-laki pun tidak wajib ya. Tapi kalau Syafi'i, laki-laki wajib. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan sunnah. Perempuan hukumnya sunnah, laki-laki wajib. Dan karena perempuan itu sunnah, maka ya jika tidak disunat tidak masalah. Dalam arti sholat sah, dibawa sholat juga sah dan lain sebagainya. Artinya digendong ketika masih kecil oleh orang yang sedang sholat. Tidak ada yang najis di situ. Kalau laki-laki kan ada sesuatu yang harus dibuang ya, dalam mazhab Syafi'i. Kalau perempuan sebuah kemuliaan. Dan kalau tidak salah ada juga beberapa pendapat makruh. Bahkan untuk fikih kontemporer ada yang mengharamkan. Loh, kok ada yang mengharamkan? Ya dikatakan penelitian medis mutakhir ya, yang terbaru, bahwa sunat bagi perempuan itu tidak ada manfaatnya, malah yang berpotensi ada mudaratnya menurut medis ya, menurut medis bisa dicari. Maka ya tidak perlu diperbesar, silahkan mau disunat. Tapi kalau mau disunat itu, jadi untuk diketahui perempuan itu kan tidak dipotong ya, melainkan kayak digores gitu sedikit, digores sedikit aja ya, tidak seperti laki yang betul-betul terpotong gitu ujungnya. Kalau perempuan tidak, tapi dia hanya ya misalnya sekedar istilahnya ditoreh sedikit gitu, sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak malah ya jelas itu bermudarat bagi wanita, karena dikatakan di situ nafsu syahwatnya di situ. Kalau terlalu banyak nanti dingin, maksudnya dingin itu nanti dia nggak ada nafsunya sama sekali dan tidak akan bisa puas, tidak akan bisa menikmati dan semacam itulah. Kasihan dia, kasihan pula suaminya kelak.
tidak disunat sama sekali juga, khawatirnya jadi ketinggian nafsunya sehingga kewalahan mungkin suaminya atau dia pun tidak mungkin jadi hyper, Allahu a'lam. Itu sebabnya ya udah aja ambil jalan tengah. Sunat tapi ya sedikit mungkin. Gitu. Dah yang penting ada rupanya lah katanya. Tapi itu pun tidak hukumnya wajib. Ya, melainkan sunnah, ada juga yang mengatakan mubah dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu dari Lili Sapitri. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, ada beberapa pertanyaan lagi selanjutnya. Insya Allah kita akan sambung setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah pemirsa Selaparang TV yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya dalam Umat Bertanya Ulama Menjawab. Ada beberapa pertanyaan, kalau tidak salah 3 pertanyaan sudah kita baca dan kita jawab. Sisa untuk episode kali ini mungkin insya Allah 3 pertanyaan lagi. Yes, yaitu sebagai berikut. Ini dari saudara Ramadan Saputra dari Riau, Siak Rempak. Wow, ya Masya Allah Tabarakallah, ini bertanya dari jauh ya, dari Riau. Pertanyaannya sebagai berikut. Nenek saya punya warisan dari orang tuanya. Iya, dari baloknya berarti ya. Kok balok? Mungkin di atas balok. Oh iya, balok. Nenek saya punya 2 anak laki-laki. Oke, itu berarti ayah dan pamannya atau ibunya dan bibinya. Salah satunya meninggal. Saya meninggalkan 1 istri, 1 anak laki-laki dan 1 perempuan. Saat itu nenek saya masih hidup. Oh iya, neneknya masih hidup. Oke. Ayah saya tidak mengetahui akad dan kesepakatan apa yang digunakan keluarga pada saat pembagian harta karena sempat ada perdebatan antara paman saya dan ibunya nenek saya. Yang saya tahu ada beberapa warisan dalam bentuk tanah dan rumah atas nama saya. Waktu itu saya masih SMP dan nenek masih hidup. Apakah sah jika harta dibagikan di waktu nenek saya masih hidup? Pembagian warisan tersebut disegerakan karena ada kekhawatiran dari adik nenek saya terhadap paman saya. Wow, 2024 nenek saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Begini. Saya fokus sama pertanyaannya saja ya. Memang di sini dia cerita panjang dan ada beberapa hal yang sebenarnya memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Tetapi karena pertanyaan di sini hanya soal apakah sah jika harta dibagikan di waktu nenek saya masih hidup, maka jawabannya sah-sah saja. Apalagi dikatakan di sini dikhawatirkan itu. Tapi begini, ketika harta ini dibagikan di saat masih hidup dengan setelah meninggal, ya bukan warisan namanya. Yang namanya warisan ya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Itu warisannya, itu dibagikan, maka warisan namanya. Dibagikan secara ilmu faraid. Tapi kalau masih hidup, orang punya harta dan dia masih hidup, lalu dia membagi-bagikan hartanya, itu bukan warisan namanya karena dia masih ada. Terus namanya apa? Namanya hibah. Namanya hibah, dia menghibahkan. Kecuali ada ulama mengatakan kecuali pembagiannya di saat dia sakit berat dan sudah tercium menjelang wafat. Itu ada yang mengatakan itu ya sudah masuk wasiat. Sudah masuk wasiat. Kalau dia sudah sedang sakit lalu dia mengatakan ini nanti untuk kamu, ini bagian kamu, ini sebelah sana bagian kamu. Tapi kalau dia sehat walafiat lalu dikumpulkan cucu-cucunya, anak-anaknya, ini kamu buat kamu, ini buat kamu, itu hibah namanya, dia membagi-bagikan hartanya. Jadi itu boleh-boleh saja dengan ketentuannya sendiri. Apakah harus dengan sesuai ilmu faraid pembagiannya? Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan harus bagi rata, ada yang mengatakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, dan lain sebagainya. Yang jelas itu harta ya nenek boleh dibagikan di saat dia masih hidup.
Cuma ya tidak namanya warisan ketika itu dibagikan karena dia belum meninggal, tapi boleh silahkan dibagikan, dibagi rata atau dengan kebutuhan masing-masing. Nanti disepakati kemudian apakah kemudian nanti setelah meninggal dunia maka sudah keluar bagian-bagiannya. Kecuali jika ada sisa-sisa harta yang belum terbagi, nah itu nanti masuk pada warisan yang akan dibagikan menurut ilmu faraidnya. Ya, seperti itu. Selebihnya silahkan ke KUA untuk mengadukan masalah ini. Insya Allah bisa dibantu sebagaimana mestinya, karena kita tahu juga di hukum negara kita ada undang-undang warisan ini, ada pasal-pasalnya, ada diatur juga, sehingga dan itu sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam, dan sesuai dengan kemaslahatan umat khususnya di Indonesia ini. Tapi secara umum pembagian harta seseorang boleh-boleh saja sebelum dia meninggal dunia, apalagi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberkahi semua rezeki kita. Amin. Selanjutnya dari saudara Zaini M. As-Saraillah, itu ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan atau jawaban Al-Mukarram terkait hal ini. Kebetulan ini ada tetangga yang bertanya, si suami antarkan mantan istrinya pulang ke rumah orang tua karena cerai dengan talak 2. Tetapi kakak dari mantan istri karena saking emosinya tidak terima adiknya dipulangkan ke rumah dengan talak 2. Kakaknya bersikeras memaksakan sang laki-laki untuk menceraikan si wanita harus talak 3. Sedangkan si laki-laki maunya talak 2 saja. Maunya talak 2 saja. Namun si laki terpaksa ikuti kata kakak dari mantan istri harus talak 3. Dengan kata terserah maumu sudah. Oh, dengan kata terserah maumu sudah. Dengan ikuti kemauan kakak dari mantan istrinya harus talak 3 dengan jawaban terserah maumu, apakah talaknya jatuh 3 atau tetap 2 dengan alasan si laki terpaksa? Ya, begini. Kembali ke niat. Karena kalimat tidak ada kalimat talak. Tidak ada kalimat ya sudah saya talak 3, nggak ada itu. Maka bukan sharih lagi namanya, tapi kinayah. Jika tidak ada kata talak atau cerai, maka itu kembali ke niat. Kembali ke niat dia mengucapkan kalimat itu. Apa niatnya? Ya kalau niatnya hanya meredakan emosi, au-au-ang lah, mengiyakan tadi katanya kakak yang perempuan. Sudah terserah kamu sudah ada, gitu misalnya. Hanya tidak ingin memperpanjang. Hanya meredakan emosi yang laki, itu niatnya, maka tetap 2, tidak jatuh 3. Tapi kalau sudah niatnya betul-betul mengikuti kemauan, kata-kata terserah maumu sudah, dan memang dia ya sudah, dia memang mau ikuti aja kemauan iparnya lah ya, kaki iparnya itu atau mantan iparnya, maka ya jatuh 3. Kembali kepada niat. Semua tentang talak, kalau ada kata talak atau cerai dengan jelas, mau niat gak niat tetap jatuh. Nggak bisa mau dicandain tetap jatuh. Sayang kamu saya cerai ya, enggak, astagfirullah, jatuh sudah itu. Nah tapi kalau tidak ada kata talak atau cerai, tapi ada kata-kata lain dipakai, namun bisa dimaknai, ada kemungkinan bermakna talak, bisa dipahami talak, bisa tidak, yaitu kembali ke niat orang yang mengucapkan. Maka Anda yang mengatakan terserah maumu sudah, apa maksud Anda? Maksud Anda ya udah itu maunya ya udah, ku talak 3, itu dalam hati jatuh 3. Tapi terserah maumu sudah, mau menghindar dari keributan, mau
mau mendiamkan itu ipar supaya dia nggak ngamuk-ngamuk terus, maka tetap tetap 2, tidak jatuh tidak jatuh 3. Kira-kira seperti itu. Dan kurang 1 pertanyaan lagi. Ya. Baik, ini dari tidak disebutkan ya. Assalamualaikum. Oh iya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tiang Muhammad Zohdi. Alamat Pagutan Mataram. Bapak Tuan Guru, tiang mau bertanya, sekarang umur tiang 24 tahun. Tiang pengen sekali menikah, tapi faktor izin dari orang tua dan belum punya pekerjaan itulah yang menghambat. Jadi bagaimana solusinya Bapak Tuan Guru? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda sudah tahu masalahnya, selesaikanlah masalahnya. Masalahnya Anda tidak punya pekerjaan, berarti solusinya carilah pekerjaan. Aduh, gimana? Masalahnya Anda belum diizinkan oleh orang tua, ya mintalah izin dari orang tua. Artinya solusinya Anda bagaimana meyakinkan orang tua Anda, melunakkan hati orang tua Anda, membuat orang tua Anda menjadi tenang dan percaya bahwa Anda mampu membina rumah tangga dan mendatangkan cucu yang imut-imut dan lucu-lucu dan unyu-unyu untuk sang orang tua. Yakinkan itu. Yakinkan juga kepada mantan pula ya, calon istri, bahwa Anda segera mendapatkan pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan, tapi perlahan-lahan insya Allah nanti akan ada kemajuan karir dan seterusnya. Yang jelas, hukum pernikahan itu memang tidak selamanya sunnah. Terkadang dia menjadi makruh, terkadang menjadi haram. Jika berpotensi memudaratkan, bisa jadi haram. Nah, jika Anda tidak punya pekerjaan, memang ya terus nanti anak orang mau dikasih makan apa, kan begitu. Carilah pekerjaan. Ya, malam hari bangun, sholat tahajud, sholat hajat, mohon kepada Allah agar dimudahkan, dibukakan pintu menuju tadi pekerjaan yang halal dan berkah, yang kemudian insya Allah dengan itu orang tua maupun calon mertua dengan ikhlas dan senang hati menerima Anda dan mengizinkan Anda untuk menikah. Ya, berikhtiar untuk meyakinkan orang tua, meyakinkan calon istri, calon mertua, dan dibuktikan dengan bukti nyata bahwa Anda betul-betul berusaha dan dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab. Lagi pula begini, untuk diketahui, yang namanya anak perempuan itu ketika dia menikah, dia lepas dari bapaknya, kakaknya, ibunya, ya, adiknya. Dia meninggalkan semua itu untuk apa? Untuk bisa hidup bersama Anda, wahai laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Nah, karena sadari itu wanita rela meninggalkan bapaknya, kakaknya, ibunya, adiknya, sepupunya, dan semuanya itu ditinggalkan untuk Anda. Maka siapkah Anda untuk menjadi orang yang menggantikan posisi semuanya itu? Jadi Anda ketika mengambil wanita, Anda harus siap menjadi ayahnya, menjadi ibunya, menjadi kakaknya, menjadi adiknya, ya, dan seterusnya, ya. Tambahkan sendiri, jadi supirnya, jadi tukang pijitnya, jadi apa, dan seterusnya, silakan. Yang penting yaitu tanggung jawab yang tidak biasa, maka perlu dipikirkan sematang-matangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang terbaik pada waktunya yang seindah-indahnya insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin cukup untuk kali ini 3 atau 6 pertanyaan sudah kita jawab, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya tetap kami nantikan kiriman video maupun teks pertanyaannya
langsung saja dikirim ke nomor yang ada di bawah ini, ya. Dan saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.